Salam, selamat pagi dan salam kasih Tuhan Yesus buat semua saudara seiman. Pada pagi ini kita mengucap syukur di mana Tuhan mendengar, menjawab, meresponi doa kita. Jadi senang sekali untuk minggu ini, untuk waktu ini saya membimbing kita di dalam doa. Sebelum kita mulai dengan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Di mana juga kita berada, kita tetap di dalam doa kita pada pagi hari ini. Syukur, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami, memberkati dan melindungi kami. Makanya pada waktu ini ya Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan syukur kami sebelum kami meneruskan ibadah kami, khususnya dalam pujian penyembahan yang sebentar lagi kami akan lakukan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ada menyertai bersama-sama dalam ibadah ini, maupun yang tidak sempat, Tuhan juga menyertai mereka, berkati mereka. Berkati anak-Mu yang memimpin kami dalam pujian penyembahan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, urapi kami ya Tuhan Yesus. Lewat pujian penyembahan ini, belahan nama Tuhan ditinggi dan diagungkan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah kami untuk memberkati setiap kami. Bapa, sepanjang ibadah kami berlangsung, Tuhan menyertai kami, Tuhan berkati kami. Bahkan juga Tuhan berikan roh pengertian untuk setiap pribadi kami dalam hal kami bersama belajar daripada firman-Mu, mendengar firman-Mu pada kebaktian ini, supaya apa yang kami belajar, apa yang kami dapat berkat firman-Mu daripada hamba-Mu, kami akan manfaatkan dalam hidup kami untuk meneruskan iman kami, menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, lindungi kami, bungkuskan kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Mohon Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami, kelemahan kami, pelanggaran kami. Bahkan Tuhan, Engkau lindungi kami di belakang salib-Mu. Tuhan, Engkau berikan kekuatan untuk setiap pribadi kami. Tuhan, Engkau berikan kesembuhan bagi yang sakit, beri kekuatan bagi yang lemah, beri penghiburan bagi yang sedih ataupun susah hati. Terima kasih Tuhan, dari permulaan sampai selesainya ibadah kami. Mohon penyertaan dan pelindungan Tuhan menyertai kami sekarang sampainya seumur hidup kami Bapa. Terpuji Engkau Bapa, mulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan meminta semua ini. Haleluya Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa, di dalam doa kami ini Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan-Mu, pengurapan-Mu untuk semua kami. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Meskipun kami terlayak menghampiri di Kau Tuhan, karena kekerasan, karena kesombongan yang ada pada diriku, namun ku selalu berdoa dengan segala kerendahan. Jauhkan kekerasan, jauhkan kesombongan yang ada pada diriku. Sering
sujud di kakimu, ampuni segala kesalahanku. Kasih setiamu yang rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang
Salam dan selamat siang saudara-saudara yang Yesus kasihi. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu kembali sekali lagi dalam acara ibadah kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan yang saya bawa untuk kita renungkan bersama pada siang hari ini adalah saat kesepian. Sekali lagi, saat kesepian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tiba waktunya kami belajar daripada firman-Mu pada siang hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan supaya memberkati kami lewat pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga selesai dengan baik dan selamat. Baik hamba-Mu yang menyampaikannya, demikian juga jemaat Tuhan yang mendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Jauhkan kami daripada gangguan apapun. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada akan melayani kami lewat firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara Yesus kasihi, sebelum saya menjelaskan tentang tema ini, saya ingin kita mengerti apa yang saya maksudkan dengan kesepian di sini. Apa yang saya maksudkan dengan kesepian? Kesepian yang saya maksudkan di sini adalah bukan kesendirian. Bukan kesendirian, ya. Sebab kesendirian itu adalah merupakan penarikan diri, disengajakan daripada orang lain. Misalnya kita sengaja mengasingkan diri kita untuk berdoa. Kita sengaja mengasingkan diri kita untuk berpuasa dan ingin melakukan segala sesuatu yang tidak boleh diganggu orang lain. Tetapi kesepian itu datang ketika kita dipaksa untuk sendirian. Kesepian boleh saja itu menyegarkan, meremajakan kita, dan menyenangkan kita. Tetapi kesepian juga sangat menyakitkan, menguraskan tenaga kita, dan sungguh tidak menyenangkan hati kita. Kesepian dapat dimulai dan diakhiri sesuka hati kita. Tetapi kesepian itu memerlukan usaha keras kita untuk mengatasi dan membuangnya. Kesepian bukan keadaan fisik, tetapi kesepian itu adalah mental, keadaan mental dan keadaan rohani, karena banyak orang mengalami kesepian di tengah keramaian. Walaupun orang ramai ada bersama dengan dia, tetapi dia merasa sepi. Kesepian adalah emosi yang tidak menyenangkan. Dan ini jelas tentang kekosongan batin kita yang disertai dengan kesedihan, keputusasaan, rasa terisolasi, kegelisahan, kecemasan, dan keinginan kuat untuk diingini dan diperlukan oleh seseorang. Kesepian boleh terjadi karena perpisahan, boleh juga terjadi karena perceraian, karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, karena pertikaian, mungkin juga karena dibuli, karena difitnah dengan kejam, atau mengalami penarikan diri dari lingkungan sosial, dan masih banyak lagi perkara yang lain yang boleh menjadikan kesepian itu terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya, seorang yang merasa hampa, yang ia merasa kesendirian, merasa kehadirannya tidak diinginkan orang lain. Ada juga orang yang kesepian karena dia sendiri memandang dirinya sendiri rendah. Dia tidak percaya diri dan tidak
tidak merasakan, tidak dapat diperhatikan orang lain. Dia ditolak sedangkan dikelilingi oleh orang banyak sekalipun. Jadi saudara Yesus kasihi, ciri-ciri orang yang mengalami kesepian itu adalah, yang pertama adalah ketika dia merasa dirinya tidak berharga. Dia merasa diri putus asa. Dia mengalami kegelisahan yang berlebihan ketika dia tidak tertarik untuk melakukan apapun dan tidak bergairah. Dia menjadi kecewa, dia sulit berkonsentrasi, tidak mengalami perubahan, bahkan dia mengalami perubahan pola tidur, dia mengalami perubahan selera makan, dia merasa sakit dan nyeri. Nah, seorang psikolog Kristen yang bernama Craig Ellison secara khusus membagikan ada 3 jenis kesepian yang dikatakan. Yaitu yang pertama itu adalah kesepian emosional. Nah, kesepian emosional ini yang dia maksudkan adalah berkurangnya atau kehilangannya hubungan yang intim secara psikologi dengan orang lain. Orang yang kesepian secara emosional ini, dia merasa benar-benar kesendirian dan hanya dapat pulih dengan membangun hubungannya yang mendalam dengan orang lain. Ini adalah kesepian emosional. Kemudian kesepian yang kedua itu adalah kesepian sosial. Kesepian sosial ini adalah perasaan yang tumbuh di dalam diri seseorang tanpa tujuan. Dia mengalami kecemasan dan kekosongan. Dan orang tersebut merasa dia benar-benar kesendirian. Orang yang mengalami kesepian sosial ini memerlukan kelompok yang mendukung dia untuk menerimanya sebagai teman dan membantunya untuk membangun ataupun untuk dapat berhubungan dengan orang-orang lain di sekitarnya. Tetapi yang menarik saudara, pada pandangan Craig ini adalah dia menambah satu lagi model kesepian, yaitu kesepian eksistensial. Kesepian eksistensial ini ataupun kesepian rohani. Kesepian eksistensial ini adalah kesepian yang mengacu kepada rasa isolasi yang terpisah dari Tuhan. Dan yang merasa bahwa hidupnya tidak memiliki makna dan tidak memiliki tujuan. Dan orang-orang yang seperti itu memerlukan hubungan dengan komitmen yang kuat kepada Tuhan dan masuk dalam community ataupun ke perkumpulan orang-orang percaya yang peduli atas hidupnya, yang boleh memperhatikan dia, yang boleh membangun dia. Dan menurut Craig, penyebab kesepian ini adalah harga diri yang rendah dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi, mengalami permusuhan dengan orang lain, bahkan pemberontakan, ketakutan dan dosa yang belum diakui dan belum mengalami pengampunan. Jadi saudara Yesus kasihi, menghadapi kesepian yang seperti ini, banyak orang yang berusaha mencoba melakukan sejumlah kegiatan. Dia bekerja keras, overtime, olahraga, mengikuti kumpulan-kumpulan untuk mengatasi kegelisahannya. Bahkan ada yang terlibat dengan penyalahgunaan dada, kegiatan kekerasan, dan sengaja menyendiri atau mengurung dirinya dan sebagainya. Akan tetapi saudara Yesus kasihi, pada kesempatan ini Alkitab
akan mengajar kita tentang hal yang berbeda, yang tidak sama dengan yang kita pikirkan. Dan walaupun di dalam Alkitab, kesepian itu tidak dibicarakan secara khusus, secara gamblang, tetapi secara implisit, ya, akan kita temukan dari kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka mengalami kesepian, bahkan mereka menang dari kesepian yang mereka alami. Yang pertama kita melihat itu adalah Yakub. Saudara, Yakub pernah mengalami kesepian ketika dia lari dari rumahnya. Dia meninggalkan ibu bapaknya, mamanya, dan abangnya Esau. Kenapa? Karena dia berbohong. Dia menjadi seorang pengembara. Tetapi di Betel dia bertemu dengan Tuhan. Bahkan di rumah pamannya, Laban, dia banyak diurus Tuhan karena kebohongannya. Sampai akhirnya cerita tentang Yakub berakhir dengan baik ketika dia bertemu kembali dengan Ishak, di mana dia menyelesaikan urusan masalah dendam mereka dan diurus Tuhan di tepi sungai Adok. Jadi sehingga apa yang berlaku, apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub itu adalah dia menjadi bapak leluhur Israel. Dalam kitab Kejadian dikatakan, namamu tidak akan disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub memenangi pergumulannya dengan Allah. Dan yang kedua, kita melihat seorang tokoh Alkitab yang pernah mengalami kesepian, yaitu Musa. Di mana Musa itu mengalami kesepian ketika dia melarikan diri dari istana Mesir. Dan dia menjadi pengembara selama 40 tahun. Kemudian dalam kesepiannya, dia bertemu dengan Allah yang memanggilnya untuk satu tugas besar. Dan juga ketika dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian oleh karena dosanya, sungguh-sungguh Musa itu merasa bahkan berada dalam kesendirian di atas gunung. Dan akhirnya dia meninggal di sana tanpa seorang pun tahu tentang pemergiannya Musa. Tetapi dia meninggal dalam keadaan damai. Mengapa? Karena dia telah menerima keputusan Tuhan untuk tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Akhirnya dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Ini kata Musa. Kemudian tokoh Alkitab yang ketiga itu adalah Ayub. Ayub juga pernah mengalami kesepian di dalam kehidupannya ketika semua anaknya mati. Ayub merasa kesepian ketika hartanya habis. Dia mengalami sakit yang sangat parah, bahkan istrinya memarahinya, pembantu-pembantunya meninggalkan dia. Bahkan sahabat-sahabatnya menuduhnya dan dia merasa Allah meninggalkannya. Tetapi dia tetap mempercayai Allah sampai Allah memulihkan Nabi Ayub itu. Kemudian apa kata Ayub? Nabi Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa, saudara. Iman Ayub, dia mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu sanggup melakukan apa saja. Bahkan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Bahkan segala rencana Tuhan Allah itu tidak ada yang gagal. Kemudian Nabi Elia, kita perhatikan bahwa Elia juga pernah mengalami kesepian dengan merasa ingin mati saja ketika dia dikejar-kejar oleh Isabel. Jadi di sini Elia itu merasa terancam, ya, sehingga katanya cukup sekarang Tuhan ambillah nyawaku katanya, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek
moyangku. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka masih ingin mencabut nyawaku. Tetapi Tuhan menghiburnya dengan memberi makanan kepadanya, dan Tuhan Allah berbicara kepadanya melalui angin-angin sepoi saja, sehingga Elia kembali masuk ke dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemudian saudara, Nabi Ayub, setelah Nabi Elia, kita melihat itu Daud juga pernah mengalami kesepian. Ketika apa? Ketika mana? Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan dilawan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Tetapi dalam Mazmur pasal 25 ayat 16, dia berkata, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku sebatang kara dan tertindas." Saudara bayangkan kata-kata ini. Aku sebatang kara. Seolah-olah Daud yang sebagai raja ini tidak ada orang bersama-sama dengan dia. Dia merasa sangat-sangat kesepian. Kemudian dalam Mazmur 27 ayat 1 berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ini kata-kata daripada Raja Daud. Kemudian kita melihat Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia di Taman Getsemani dan ketika dia di atas kayu salib, dia mengalami kesepian yang mendalam karena penderitaan yang harus dialami. Murid-muridnya menjualnya. Bayangkan saudara. Murid-muridnya menyangkal dia. Bahkan murid-muridnya melarikan diri daripadanya dan sama sekali tidak mendukung Yesus ketika dia menjalani masa-masa yang sulit. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Bahkan dia menganggap bahwa Allah meninggalkan dia sehingga dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Akan tetapi saudara, akhirnya Tuhan Yesus dapat melewati rasa kesepian itu. Dan Tuhan Yesus menang. Dan kalimat terakhir, Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Dan Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Bahkan kemudian ada tokoh Alkitab yang lain selain pada Yesus mengalami kesepian dalam hidupnya, itu adalah Yohanes. Yohanes itu di Pulau Patmos, dia mengalami kesepian karena dibuang di pulau itu. Pulau itu terpencil dan dia mengakhiri hidupnya seorang diri di sana. Akan tetapi saudara, di sana dia mampu mendengar suara Tuhan dan dia boleh menulis kitab Wahyu yang berbicara kepada kita pada saat ini, bahkan sampai pada masa-masa yang akan datang. Yohanes pernah mengalami kesepian. Selain Yohanes juga Rasul Paulus juga pernah merasa kesepian karena dimasukkan ke dalam penjara. Dia juga pernah mengajak Timotius untuk datang kepadanya karena ada teman-temannya yang sudah meninggalkan dia, yaitu meninggalkan Paulus ketika di dalam pelayanan. Akan tetapi saudara, Paulus dapat juga menang sehingga dapat juga melayani sampai akhir hidupnya. Jadi saudara Yesus kasihi, dari seluruh cerita tentang para tokoh Alkitab yang mengalami kesepian ini, sebenarnya berfokus pada keperluan kita manusia akan kehadiran Allah. Sebenarnya itu adalah berfokus pada keperluan kita akan kepengampunan daripada Allah. Dan sebenarnya itu adalah berfokus pada keperluan kita akan persekutuan yang intim dengan Tuhan Allah. Dan hal yang kedua adalah perlu hubungan yang dekat dengan orang-orang lain sesama kita. Terutama kita sebagai orang Kristen.
sebagai tubuh Kristus sekiranya dapat untuk saling membantu, saling mengasihi, saling mendorong, saling menghibur, saling mengampuni, dan merawat hubungan antara satu dengan yang lain. Untuk saling mempercayai, menerima satu dengan yang lain dengan segala kekuatan, bahkan dengan kelemahan kita. Saudara Yesus kasihi, memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan, bahkan dengan orang lain, itu adalah menjadi dasar untuk solusi ataupun untuk jalan penyelesaian apapun masalah kesepian kita. Ya, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bahkan kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita yang ada bersama dengan kita, sudah pasti dapat menjawab masalah kesepian kita. Tetapi pertanyaan untuk kita, bagaimana seseorang dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan bahkan dengan sesama? Saudara Yesus kasihi, sekarang kita ini dalam zaman modern yang cepat berubah karena perkembangan teknologi. Maka dampak yang langsung adalah kesepian dan kehilangan keintiman antara satu dengan yang lain. Bahkan di rumah dan di gereja, orang menghindari satu dengan yang lain hanya untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh, untuk menemukan kedekatan, bahkan menemukan hubungan yang intim dengan mereka. Semuanya ini dilakukan untuk melarikan diri daripada kesepian batin mereka sebenarnya. Saudara Yesus kasihi, kesepian tidak dapat hilang dengan begitu saja. Dengan orang yang jauh dan dengan orang yang asing. Namun kesepian itu dapat diatasi jika kita tahu apa yang menjadi penyebab kesepian. Kemudian kita mengerti bahwa ada hal-hal yang dapat kita ubah, tetapi juga ada hal-hal yang tidak perlu kita ubah di dalam kehidupan ini. Akan tetapi, yang terpenting untuk mengatasi kesepian harus dengan cara-cara yang rohani dan dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara Yesus kasihi, kesepian tidak pernah hilang sepenuhnya sampai seseorang itu diperkenalkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan Yesus mengasihi kita masing-masing tanpa syarat. Dia telah mati untuk kita. Itulah yang memungkinkan kita untuk datang kepadanya dengan pengakuan-pengakuan dosa kita. Dia menyambut kita sebagai anaknya. Dan dia menyambut kita, menjadikan kita sebagai teman yang lebih dekat daripada saudara kita laki-laki kepada kita. Saudara Yesus kasih, Yesus adalah sahabat yang sejati. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah teman kita. Dan tidak ada yang sama seperti Yesus, begitu dekat dan setia kepada orang-orang yang Dia kasihi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, dan tidak ada yang dapat menjauhkan kita daripada kasih Allah itu. Sebab apa? Bahkan Roh Kudus-Nya itu sendiri hidup di dalam kita, dan setiap orang yang percaya, ya, Roh Kudus itu akan membantu, Roh Kudus itu akan menuntun, bahkan Roh Kudus itu akan membimbing, bahkan turut berdoa untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab Yesus terlebih dahulu sudah merasakan kesepian dan terlebih dahulu merasakan apa arti ditinggalkan. Saudara Yesus kasihi, Tuhan Yesus telah menjadi masalah. Tuhan Yesus telah menyelesaikan masalah kesepian yang pernah dialami oleh banyak orang, dan termasuk tokoh-tokoh Alkitab. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang sama juga
akan menyelesaikan masalah kesepian yang saudara alami. Oleh yang demikian saudara, tinggal kita perlu bertindak untuk datang kepada Yesus serta menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Dan biarlah Dia beracara dalam kehidupan kita supaya masalah kesepian kita itu terselesaikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, akhirnya pada pemberitaan firman-Mu kami pulangkan syukur dan terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan, maka penyampaian ini dapat berjalan dengan lancar dari awal dengan hingga selesainya. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar pada kesempatan ini. Dan kiranya Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat pemberitaan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin.